Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana reaksi Anda jika orang tua Anda mengatakan bahwa mereka telah membunuh seseorang? Apakah Anda merasa takut atau Anda mengira itu hanya sebuah lelucon? Dalam kasus hari ini, sang pembunuh pernah mengatakan kepada putrinya bahwa dia telah membunuh seseorang. Sayangnya, sang putri hanya mengira bahwa ibunya sedang bercanda dan berbicara sembarangan. Ketika akhirnya mereka menemukan bahwa ibunya memang benar telah membunuh seseorang, hampir semua bukti telah dihapus. Kasus ini merupakan kasus pertama dalam sejarah Hong Kong di mana terdakwa dituduh merencanakan pembunuhan tanpa ada mayat korban yang ditemukan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa wanita itu telah membunuh seseorang? Ini adalah kasus memasak mayat di Taman Kangyi yang ingin saya bagikan dengan semua orang. Tokoh utamanya adalah seorang wanita paruh baya berusia 58 tahun yang bertubuh kecil dan kurus bernama Ma Jieshi. Dia lahir di Guangzhou dan pindah ke Hong Kong di mana dia bertemu dengan Fu Tang, teman seumuran yang memiliki bisnis pewarnaan plastik di Tu Kwa Wan. Fu Tang adalah orang yang jujur dan Ma Jieshi sangat mengaguminya. Mereka berpacaran selama beberapa waktu dan menikah pada tahun 1959 dan telah dikaruniai 2 orang putri. Meskipun pernikahan mereka tampak bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Fu Tang, sebagai anak tunggal, selalu ingin memiliki seorang putra sebagai penerus garis keturunan keluarganya. Namun Ma Jieshi tidak dapat melahirkan seorang putra, hanya 2 putri. Setelah kelahiran putri pertama, Fu Tang seringkali pulang larut malam, dan ketika ditanya, dia hanya mengatakan bahwa dia bermain mahjong dengan teman-temannya. Karena pemikiran Fu Tang yang kuno, ia menganggap bahwa Ma Jieshi adalah penyebab utama ketidakmampuannya dalam memiliki seorang putra dan mulai memarahi Ma Jieshi bahkan melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Setelah kelahiran putri kedua, pasangan itu bahkan tidak lagi melakukan hubungan intim. Selama bertahun-tahun, Ma Jieshi telah menderita kekerasan dalam rumah tangga, tetapi demi kedua putrinya tetap memiliki sesosok ayah, dia memilih untuk bertahan. Ma Jieshi takut jika suaminya memutuskan untuk bercerai dengannya. Dia tidak mampu merawat kedua putrinya karena dia sendiri tidak memiliki pekerjaan. Seperti kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga, Ma Jieshi memilih untuk bertahan dengan diam dan berharap situasinya akan membaik. Hanya saja Fu Tang tidak pernah menyentuhnya lagi, dan bahkan menjadi lebih sering marah kepada kedua putrinya membuat Ma Jieshi mengalami masalah mental. Waktu berlalu hingga 20 tahun kemudian. Kedua pasangan ini beserta anak keduanya bernama Fu Meiling tinggal di sebuah unit di lantai 3 blok de Cornhill Gardens di Quarry Bay. Sementara putri pertamanya sudah menikah dan tinggal di Amerika Serikat. Selama 20 tahun terakhir, Ma Jieshi selalu curiga bahwa suaminya telah berselingkuh. Namun karena dia malu jika situasi rumah tangganya terbongkar, dia hanya bisa menyimpan semuanya sendiri. Meskipun Ma Jieshi beragama Buddha, dia merasa bahwa dewa tidak pernah mendengar doanya selama ini, sehingga dia berhenti bersembahyang. Beberapa tahun sebelum insiden terjadi, kepribadian Ma Jieshi menjadi semakin aneh. Dia mulai menjauh dari keluarga dan teman, bahkan tidak mau memberitahu namanya kepada para tetangga yang sering dia temui saat berolahraga pagi. Pada tahun 1982, Ma Jieshi pernah memberitahu putrinya bahwa ada keberadaan hantu di rumah yang selalu berbisik di telinganya. Meskipun ini mungkin merupakan gejala awal dari gangguan mental, keluarga Fu tidak begitu memperhatikannya. Hingga pada tanggal 22 Februari 1988 saat perayaan Tahun Baru Imlek. Fu Meiling yang berusia 27 tahun kembali pulang ke rumah setelah beberapa hari sibuk melakukan kunjungan kerja. Setelah membuka pintu, ia menemukan ibunya sedang menyeka darah di antara lubang hidung sambil membersihkan lantai bernoda darah. Fu Meiling bertanya pada ibunya, "Ayah pergi kemana? Apa yang terjadi?" Ma Jieshi dengan tenang menjawab, "Aku membunuhnya dengan palu.
Meskipun Fu Meiling merasa curiga dengan perilaku dan jawaban ibunya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Hal ini disebabkan karena ia sudah terbiasa melihat ibunya bertingkah tidak normal. Selama 6 tahun ini, ibunya selalu mengatakan bahwa ada keberadaan hantu di rumah atau mendengar suara yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi ucapan dari ibunya selama ini membuatnya merasa bingung dan tidak yakin dengan kebenarannya. Fu Meiling juga tahu bahwa hubungan kedua orang tuanya selama ini tidak pernah baik. Dia berpikir bahwa mungkin keduanya baru saja bertengkar, lalu kemudian ayahnya pergi setelah kesal. Hingga setelah libur tahun baru Imlek selesai, Fu Tang tidak pernah kembali bekerja. Ketika kakak tertua Fu Tang yang bekerja di pabrik pewarna memperhatikan hal ini, dia langsung bertanya kepada Ma Jiezi tentang keberadaan suaminya. Tidak disangka, ia malah mendapat jawaban dari Ma Jiezi bahwa Fu Tang telah dihabisi olehnya. Dikejutkan dengan jawaban dari Ma Jiezi, ia segera memberitahukan hal ini kepada keponakannya Fu Meiling yang kemudian ia ingat bahwa ibunya pernah mengatakan hal serupa kepadanya. Fu Meiling mulai menyadari bahwa perkataan ibunya waktu itu mungkin adalah sebuah kebenaran. Meskipun ia merasa bahwa ibunya hanya asal bicara, tetapi ayahnya sudah menghilang selama sebulan tanpa memberi kabar apapun membuatnya merasa curiga. Terlebih lagi 2 minggu yang lalu, Fu Meiling menemukan surat tangan ibunya di dalam kamar yang menyebutkan bahwa ibunya telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Dalam tulisannya, ia menuliskan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang yang lebih muda 20 tahun darinya, dan dari wanita ini Fu Tang telah memiliki seorang putra. Melihat kejanggalan ini, Fu Meiling yakin bahwa hilangnya ayahnya terkait dengan ibunya dan memutuskan untuk mencari bantuan. Dia melaporkan kasus ini ke polisi dengan didampingi oleh seorang pengacara pada tanggal 31 Maret. Karena seorang pria dewasa tidak akan secara mendadak meninggalkan bisnis dan keluarganya tanpa alasan, polisi sangat serius menangani laporan Fu Meiling. Selain itu, Ma Jiezi pernah mengklaim bahwa ia telah membunuh Fu Tang. Apakah ini hanya khayalan atau kebenaran yang terjadi? Mereka merasa perlu untuk menyelidiki dengan serius. Tim polisi unit kejahatan berat segera mengambil alih kasus ini. Mereka mendatangi tempat yang dilaporkan sebagai tempat kejadian di Kolo Ontong dan lokasi lainnya di Wan Chai. Polisi melakukan penyelidikan di rumah yang baru mereka tempati di Jalan Santou. Karena Fu Meiling pernah menyebutkan dalam laporannya bahwa Ma Jiezi mungkin memiliki masalah mental, maka petugas polisi tidak berani bertindak gegabah. Mereka menghabiskan 3 jam untuk mengamati perilaku Ma Jiezi di dalam rumah. Selama itu, Ma Jiezi terus mengunci dirinya di dalam toilet yang gelap, tanpa minum dan makan. Setelah meyakinkan dalam waktu yang lama, akhirnya dia bersedia kembali ke ruang tamu. Setelah ditanya oleh polisi wanita, Ma Jiezi mengungkapkan kebenaran dan proses di balik suaminya yang terbunuh. Ma Jiezi mengaku bahwa selama 20 tahun ini ia menderita karena perselingkuhan suaminya. Terutama setelah Fu Tang sebelumnya berhasil menjual sebuah properti di New Territory senilai 400 juta rupiah. Dan suaminya menolak untuk berbagi keuntungan dengannya. Dia curiga bahwa Fu Tang memberikan semua keuntungan kepada selingkuhan dan anak haramnya, sehingga dia merencanakan untuk menghukum Fu Tang dengan drama penyerangan rumah dan perampokan. Pada tanggal 20 Februari 1988, dia meminta bantuan dari adiknya Mak Xian Kun untuk melakukan rencananya. Kemudian adiknya mengundang seorang teman bernama Xi Ziming dan seorang pekerja konstruksi bernama Liang Jizhong dengan imbalan senilai 15 juta rupiah untuk setiap orang. Malam itu, seperti hari biasa Fu Tang selalu rutin minum obat tidur sebelum ia beristirahat. Setelah Fu Tang tertidur, Mak Xian Kun bersama 2 pria lain menyamar sebagai perampok dan masuk ke dalam rumah. Mereka pertama-tama mengikat tangan dan kaki Fu Tang, lalu memerasnya sebesar 400 juta rupiah, namun ditolak langsung oleh Fu Tang. Kemudian mereka menyekapnya selama 2 hari dan Fu Tang masih bersikeras untuk menolak menyerahkannya. Setelah 2 hari melakukan drama ini, mereka tidak punya pilihan selain pergi.
Futang merasa suara perampok sangat familiar dan jumlah uang yang diminta oleh mereka kebetulan sama dengan uang yang dia dapatkan dari menjual rumah sebelumnya, yaitu 400 juta. Oleh karena itu, dia curiga bahwa istrinya bersekongkol dengan orang lain untuk merampoknya. Pada tanggal 22 Februari, salah satu tangan Futang berhasil melepaskan diri. Saat Ma Jieshi membawa semangkuk bubur untuknya, dia segera menanyakan apakah Ma Jieshi terlibat dalam perampokan dan mengancam akan menceraikannya jika ia tidak mengaku. Mendengar ucapan ingin bercerai dari mulut suaminya membuat ia menjadi gila. Karena takut Futang akan memukulnya, dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu dan tanpa pikir panjang dia memukul Futang dengan mangkuk bubur. Namun, bagaimana mungkin seorang wanita kurus dan lemah bisa menjatuhkan seorang pria? Karena itu, Futang dengan cepat merebut mangkuk itu dan membalas memukulnya. Ma Jieshi berusaha menghindar dan berlari mencari palu di ruang tamu, lalu ia kembali memukul kepala Futang dengan ayunan yang mantap bertubi-tubi. Setelah melampiaskan apa yang dia tahan selama ini, dia mulai sadar bahwa kepala suaminya sudah retak di semua sisi dan tidak lagi bernyawa. Setelah menenangkan diri, Ma Jieshi mulai memikirkan bagaimana cara menangani mayat suaminya. Pada awalnya dia berencana untuk menggunakan gergaji listrik untuk memotong tubuh Futang, tetapi karena hal itu menyebabkan percikan darah, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan gergaji besi. Walaupun tidak secepat gergaji mesin, Ma Jieshi secara perlahan mulai memisahkan kepala dari tubuh suaminya dan memotongnya menjadi beberapa bagian berukuran agak besar. Untuk mencegah darah merembes ke lantai dan bau busuk menyebar ke dalam rumah, Ma Jieshi memutuskan memasukkan potongan tubuh suaminya ke dalam dandang bakpao dan mengukusnya hingga darah mengering. Kemudian ia mengambil kepala suaminya, mengelus pipi Futang secara perlahan, menamparnya dengan lembut, dan langsung memasukkannya ke dalam panci besar berisi air mendidih. Setelah dirasa tekstur daging sudah empuk, ia mulai kembali memotongnya dengan gergaji hingga berukuran agak kecil, sedangkan untuk bagian kepala, ia menghancurkannya dengan palu. Selanjutnya, potongan daging itu ia kemas ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya ke tempat sampah di Saiwanho. Sesudah itu, dia mulai membersihkan jejak darah di dalam rumah, menutup noda darah yang menempel di tempat tidur dan karpet dengan tinta hitam. Kemudian, Ma Jieshi memanggil orang untuk membuang semua barang milik suaminya, hanya meninggalkan foto dan kopi identitasnya saja. Beberapa hari kemudian, Ma Jieshi pindah ke rumah di Jalan Santou bersama dengan putrinya. Setelah mendapatkan keterangan dari Ma Jieshi, polisi Hong Kong mencoba mencari bukti potongan mayat sepanjang rute sampah di Saiwanho, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Karena tidak menemukan mayat, polisi mencoba mencari jejak darah Futang di tempat kejadian untuk membuktikan bahwa dia memang telah dibunuh. Hanya saja polisi menemukan bahwa kondisi rumah apartemen kejadian itu sudah bersih tanpa adanya perabotan rumah tangga. Walau polisi menemukan jejak noda darah yang mengering, tapi mereka tidak bisa memastikan bahwa itu milik Futang, sedangkan teknologi DNA pun saat itu juga belum tersedia. Meskipun mereka dapat menggunakan darah Fu Meiling sebagai bukti tidak langsung untuk menunjukkan bahwa jejak darah di lokasi kejadian berasal dari Futang, mereka tetap tidak dapat menemukan bukti keberadaan mayatnya. Ketika polisi bingung tentang dasar hukum apa yang harus digunakan untuk menuntut Ma Jieshi, dunia hukum menemukan sebuah kasus menarik di Inggris. Seorang pria diduga dibunuh oleh istrinya, namun karena lokasi penguburan kemudian dibangun menjadi sebuah jembatan, tidak ada cara untuk menggali mayatnya untuk memverifikasi. Pengadilan di Inggris kemudian menggunakan bukti lain untuk menghukum pembunuh tanpa bukti mayat dalam kasus tersebut. Setelah menemukan kasus ini, Hong Kong yang saat itu masih di bawah pemerintahan Inggris, kemudian mengacu pada kasus ini untuk menuntut Ma Jieshi atas pembunuhan Futang. Tetapi karena polisi tidak dapat menemukan mayat Futang dan keadaan mental Ma Jieshi mengakibatkan keraguan atas kebenaran kesaksiannya, maka hakim dan juri tidak dapat memutuskan Ma Jieshi bersalah atas tuduhan pembunuhan. Namun berdasarkan bukti-bukti seperti sejumlah besar noda darah yang ditemukan di lokasi kejadian,
serta kesaksian dari pekerja pindahan dan petugas kebersihan yang pernah disewa oleh Ma Jieshi. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Fu Tang kemungkinan besar telah dibunuh di rumah tersebut. Sehingga akhirnya juri memutuskan Ma Jieshi bersalah atas tuduhan pembunuhan yang disengaja dan menghukumnya untuk menjalani perawatan tanpa batas waktu di rumah sakit jiwa Xiaolan. Kasus ini menjadi kasus pertama di Hong Kong di mana seseorang dapat dihukum meskipun mayatnya tidak ditemukan. Kemudian pada tahun 1995, setelah menjalani perawatan jiwa selama 7 tahun, Ma Jieshi akhirnya dibebaskan setelah dokter menyatakan kondisinya telah pulih. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.